Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Arif Ilham dari eh, PJ Akademik Fisika ITB. Kali ini saya akan menjelaskan soal yang namanya dinamika dan kinematika. Pertama-tama untuk video ini kita akan ngomongin dulu soal kinematika. Nah, jadi kita bakal ngomongin dulu nih dinamika sama kinematika itu perbedaannya apa. Jadi, kinematika itu adalah eh, kita mempelajari gerak yang ada dalam fisika, tapi kita tidak mempelajari gerak itu disebabkan oleh apa. Contohnya kayak kita tahu mobil bergerak, tapi kita nggak peduli itu mobilnya itu bergerak gara-gara apa. Nah, kalau untuk dinamika itu adalah pada saat kita mempelajari si penyebab gerakannya itu. Sebelum kita masuk ke studi kinematika, kita akan mempelajari dulu soal yang namanya vektor. Vektor ini kalian pasti sudah dengar di SMA ya. Jadi vektor itu adalah suatu besar yang mempunyai besar dan juga arah. Kalian bisa memikirkan vektor itu seperti sebuah panah ya. Panah itu panjangnya itu adalah besarnya, sementara si panahnya itu ya adalah arah. Oke, bentuk vektor itu bisa kalian tulis sebagai ini, atau mungkin kalian bisa mengembangkannya sedikit sebagai ini. Jadi selalu ada besar dan arahnya itu dikasih topi. Adapun untuk besaran vektor yang untuk uh, x, y, z itu kita bisa mencari besarnya itu dengan cara menguadatkan seluruh x, y, dan z-nya, kemudian kita tambah dan kita akar. Oke, itu untuk yang bagian vektornya. Kemudian kita akan mempelajari soal operasi vektor. Yang pertama itu adalah penjumlahan vektor. Penjumlahan vektor itu kalian bisa melihat seperti ini caranya. Jadi dari vektor 1 kita lewatkan, kemudian di ujung vektor 1 nanti kita tambahkan vektor satunya lagi. Adapun rumus untuk menghitung besarnya saja itu bisa dilihat seperti ini. Vektor 1 dikuadratkan, vektor 2 dikuadratkan, kita tambah, lalu kita tambahkan lagi dengan 2 kali vektor 1 dikali vektor 2 dikali dengan kosinus theta. Tetanya ini sendiri adalah sudut di antara dua vektor tersebut. Oke, selanjutnya ke perkalian vektor. Perkalian vektor itu ada dua jenis, itu dot product dan cross product. Dot product itu kalian mencari kalau misalkan vektor itu disejajarkan. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan vektor 1 dikali vektor 2 dikali dengan cos theta. Atau mungkin kalian bisa mengalihkan semua bisa mengalihkan semua vektor yang searahnya terus habis itu ditambahkan. Hasil dari dot product itu pasti skala ya. Nah, skala itu besar yang tidak punya arah, yang cuma ada besarnya aja. Nah, selanjutnya yang namanya cross product. Cross product itu adalah perkalian yang istilahnya bersilangan gitu. Salah satu cara mencari cross product adalah dengan matriks, dan kalian bisa mencari positif dan negatifnya itu dengan menggunakan lingkaran ini. Nah, selesai dengan vektor, akhirnya kita akan masuk ke kinematika yang sebenarnya. Jadi, dari kinematika itu pada dasarnya kita akan mempelajari hubungan antara jarak, kecepatan, dan percepatan. Bisa kalian lihat hubungannya seperti ini. Ya, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar ya. Jarak dan kecepatan dan percepatan sama jarak dan percepatan itu pada dasarnya itu hubungannya itu adalah hubungan turunan dan hubungan integral. Jadi kecepatan itu adalah turunan dari jarak, percepatan itu adalah turunan dari kecepatan, dan seterusnya. Nah, ada saat khusus di mana kalau jika percepatan itu konstan, maka kita bisa menuliskannya sebagai jarak adalah kecepatan dikali waktu, sementara kecepatan adalah percepatan dikali waktu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan antara jarak dan percepatan, kita akan mendapatkan jarak adalah setengah kali percepatan kuadrat ditambah dengan kecepatan dikali T. Oke, setelah kita tahu hubungannya, sekarang kita akan mempelajari soal gerak di dalam dua dimensi atau dimensi yang lebih dari satu. Caranya sih sebenarnya sama aja kayak dimensi yang pertama sih ya. Cuman kalian nanti
bakal mengubah si gak ini untuk menjadi kesumbu-sumbunya itu untuk supaya lebih mudah kalian menghitungnya. Nah, caranya itu menggunakan aturan dari antara kosinus sama sinus. Contohnya seperti graf parabola ini. Jadi graf parabola ini ada graf vertikal ke arah y yang dicari dengan dicari dengan menggunakan sinus theta kecepatannya ya. Lalu ada graf horizontal yang dicari dengan kosinus theta kecepatannya. Nah, terakhir kita ada yang namanya graf relatif. Jadi graf relatif itu dasarnya adalah kamu punya dua benda. Kalau misalkan mereka bergerak bersama-sama, kira-kira graf yang ini relatif terhadap yang ini tuh berapa? Ya, cara menggunakannya itu adalah ya kalian keluarkan saja salah satu. Kalian keluarkan saja. Jadi kecepatan relatif ini terhadap ini adalah kecepatan ini dikurang kecepatan ini. Udah itu aja. Oke. Sekian itu saja untuk tutorial kinematika. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe ya.